Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pemuda Pertama dengan NIM 1C022036. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menganalisis menggunakan software dari Petromod ini sendiri. Saya berasal dari kelompok satu Praktikum Geologi Migas. Langkah awal untuk melakukan analisis software Petromod ini yaitu kita akan menggunakan Petromod 2012. Kita klik buka aplikasi atau software Petromod, lalu klik editor, lalu kita menuju ke well, kita klik yang well. Selanjutnya setelah tampilan seperti ini kita klik tabel view. Setelah itu kita klik yang all. Di sini sudah ada tabel untuk memasukkan data-data yang sudah disediakan. Ini saya mencoba menggunakan nama cara mengisinya yaitu kita klik well name-nya bebas, terserah kalian. Bisa kita klik Revan video atau video. Ini juga terus tulis nama sama yaitu video. Selanjutnya untuk yang kita isi lagi ada surface X koordinat atau koordinat dari X. Kita copy dari sini. Kita klik V, setelah plus V. Selanjutnya kita klik Y. Hmm. Untuk bottom dan bottom hole untuk X koordinat dan Y koordinat kita kosongkan. Selanjutnya kita isi start KB atau kalibrasi yaitu yang ada di sebelahnya. Sebenarnya total drill depth kita isi sesuai dengan total kedalaman sumur. Untuk nilai TVD atau true vertical depth kita isi juga dengan nilai total dari drill. Saja untuk simbol kita klik dua kali, klik yang well simbol, kita cari yang gas atau W also. Nah, setelah langkah ini, selanjutnya kita klik data yang apa namanya all, klik yang video kan sudah muncul di sini, kita klik. Lalu kita ke calibration data. Nah, di sini kita klik panah yang sebelah compaction ini, kita cari temperatur, kita klik dan kita pindahkan ke arah kanan dengan kita mengklik panah yang arah kanan. Kita lakukan lagi, kita cari calibration, lalu kita cari fitment reflectance. Kita klik kanan juga. Selanjutnya untuk setelah terjadi seperti ini, kita klik tanda plus yang sebelah di calibration data. Klik yang temperatur. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, kita isi temperatur dengan yang berada di sheet RO. Di sini ada BHT, kita copy depth kedalaman dan temperaturnya, kita pindahkan ke Petromod. Selanjutnya setelah ini otomatis semua akan terisi sesuai dengan data yang sudah didapatkan. Selanjutnya kita ke filter reflectance sama seperti tadi kita copy untuk ke kedalaman dan RO-nya, nilai RO-nya kita pindahkan, kita pastekan di sini. Semua otomatis sudah terisi. Di sini ada tabel dari nilai kedalaman dan nilai RO yang sudah ditaruh atau untuk bisa di plot dalam tabel di sini. Selanjutnya untuk analisis lebih lanjut atau beryl history dan sejarah kematangan cekungan dari cekungan rambutan ini, kita close yang ini, kita masuk ke Petromat kembali, kita masuk ke menu Petromat mandi. Selanjutnya kita klik yang new model. Untuk model kita menggunakan nama Evan, misal, oke, oke. Selanjutnya untuk layer kita untuk layer kita isi dengan eh, kita sesuaikan tabel main input ini dengan tabel main input yang ada di Excel. Untuk layer, form layer kita isi dengan nama-nama dari formasi yang ada. Nah,
Untuk top, nilai top atau puncak dari formasinya kita isi. Nah, selanjutnya akan otomatis terisi. Hanya mungkin di daerah basement ini kita isi otomatis, yaitu 10.954 pada base-nya. Jadi ada base dan top. Di sini ada eh, titik bawah dari titik puncaknya. Untuk nilai tick atau ketebalannya otomatis akan terisi sesuai dengan nilai top dan base yang ada. Selanjutnya untuk erodat atau erosi hanya terjadi pada formasi durian kita isikan 278 pada formasi durian. Nah, untuk deposition from untuk umur dari formasi ini kita masukkan sesuai dengan eh, yang ada di sini. Depth from ini kita klik di sini, kita pastekan saja. Nah, otomatis depth dan to-nya untuk depositional to untuk ini kita otomatis akan terisi. Tapi kita tetap harus cek kembali sesuai dengan Excel. Pasti akan mengalami perbedaan karena ada hiatus, data yang hiatus atau data tidak ada pengendapan di Excel tersebut. Untuk sawo atas sudah benar itu 0 sampai 10. Untuk sawo tengah 10 sampai 10, 18 sampai 10, 10 sampai 0, 18 sampai 10. Untuk ini ada 8 sampai 18, 8 sampai 18. Selanjutnya ada 30 sampai 28, betul. Lalu ada 32 sampai 30, apa betul? Wah, ada di sini salah. Kita harus copy di depth to dari formasi melon. Hmm, ajunya 139 132, 39 132. Ajunya ada 143 139, 143 1395. Nah, untuk di durian ini itu 1545 sampai 1475. Sepertinya di sini beda. Sepertinya di sini em, terdapat perbedaan 1475. Ah, sini 143 gitu. 15 untuk investment 158 1545. Nah, sudah betul. Kenapa di sini agak beda? Karena di sini ada waktu dari erosinya yaitu 145, 1475, dari 1475 sampai 143 juta tahun yang lalu. Nah, untuk litologi kita tidak bisa copy dari data Excel ini. Kita harus apa namanya manual satu-satu. Untuk sawo atas itu ada limestone migrate, sawo tengah ada shell, sawo bawah ada limestone migrate, dan formasi jeruk ada hal yang sama yaitu limestone migrate. Untuk limestone terdapat pada carbonate rocks, limestone migrate. Untuk shell ada di klasik sedimen, shell yang shell tipikal, shell tipikal. Tuh, ini ada limestone migrate juga, dua. Selanjutnya, untuk melon itu ada melon. Melon ada sel organic clean, classic sediment, sel organic clean, tipikal. Oh maaf, di sini harusnya sel organic clean. Di sini itu sandstone quartzite dua, ada dua sandstone quartzite, tipikal, sandstone quartzite, tipikal. Lalu untuk durian ada sel organic clean, sel organic clean, clean. Lalu untuk di basement ada basement saja. Nah, untuk PS atau Petron System tersebut juga bisa kita kopikan dari bukan copy atau kita isi manual sesuai dengan Petron System yang terjadi di informasi tersebut. Untuk
paling atas itu menjadi overburden rock, di sini menjadi seal rock, untuk limestone migrate ini menjadi reservoir, untuk formasi melon menjadi source rock, untuk di formasi mangga dan duku menjadi reservoir, dan formasi durian juga menjadi source rock, dan basement itu tidak ada background. Untuk nilai TOC hanya ada pada source rock. Kita copy saja nilai TOC ada melon dan nilai TOC pada formasi durian. Ajunya untuk kinetik kita pakai yang Burnham 1958 1989 I double I I-nya 2 kerogen oil gas kita pakai Burnham. Ini nilai HI ada 200 dan pada formasi duku dan formasi melon 200 pada formasi melon dan 500 pada formasi durian. Selanjutnya untuk setelah kita mengisi tabel main input ini kita masuk ke well assignment. Kita klik assignment well, kita klik plus yang all, kita klik yang relevant. Oke, kita klik yang for model assignment. Nah, setelah itu saat X dan Y sudah berubah, kita samakan, kita lanjut ke boundary condition. Nah, setelah masuk ke boundary condition ini, eh, kalian bisa mulai mengisi di PWD atau Pali Water Depth dengan mencocokkan nilai dari isi dari lingkungan pengendapan yang sudah ada di Excel yang disediakan. Untuk nilai X itu ada di sini di kolom yang kedua terakhir, dan nilai nanti nilai depth-nya, nilai PWD-nya itu ada yang di sini. Untuk yang pertama kita isi 0, 10, 17. 0, 10, 17 lalu enter saja. Untuk selanjutnya kita bisa copy, untuk lebih cepat kita bisa copy sampai ke sini, ke nah selanjutnya untuk nilai yang ini kita manual terlebih dahulu karena di sini ada dua data takutnya ada kesalahan. 0750 0750. Selanjutnya kita copy. Nah, setelah terjadi seperti ini, kita lanjut. Paleo Water Depth sudah terisikan. Selanjutnya kita lanjut ke auto SWIT. Nah, pada daerah di sini ini kita ubah menjadi shorten. Bagian yang Europe kita kasih ke short Asia, dan interval kita kasih 5. Nah, setelah begini kita close. Lanjut kita isi nilai SWIT. Nilai SWIT. Oh, maaf, ini harusnya pada di sini ini kita ganti dulu ke kita ganti dulu ke meter. Nah, semakin meter kita ganti ke feet kembali. Nah, feet kembali. Jadinya kita masuk ke OTSPIT. Setelah ini sudah diganti, kita lanjut ke Maxim HF. Di sini kita scene reform itu mulai dari 150, 90, tuh 90 sama berapa?
Input, oh ini 100, 140. Lalu untuk tools ini kita kasih, nah, ini kita start at heat flow. Nah, setelah muncul seperti ini, untuk auto SWT kita centang juga, jangan lupa, karena saya tadi agak lupa. Setelah kita langsung close saja. Setelah ini sudah muncul nilai tabel-tabel dari paleo water depth sudah ada, terus ada SWI temperatur sudah ada, lalu ada heat flow juga sudah muncul di tabel yang relevan. Untuk selanjutnya kita akan melihat dari Braille History Preview. Nah, di sini sudah muncul preview dari Braille History yang ada. Untuk kalian melihat informasi-informasi apa yang terbentuk, ditarik ke sini, kita klik yang sini, klik sini. Nah, di sini adalah formasi basement, di sini paling bawah. Lalu ada di atas ada durian, lalu di sini ada duku, ada mangga, lalu yang tebal di sini ada melon, lalu ada jeruk, sawo bawah, sawo tengah, dan sawo atas. Langkah selanjutnya eh, untuk analis ini kita masuk ke boundary condition lagi. Kita akan run simulation untuk melihat data temperatur yang sudah dan feed rate reflectance. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini eh, nilai dari temperatur ini di garis dari yang biru ini tidak lurus atau tidak memotong dari yang tanda plus ini. Jadi kita akan melakukan yang namanya kalibrasi data. Caranya kita close saja, kita masuk ke input, kita ke boundary condition lagi, kita copy data dari H sampai bawah, dan copy, masukkan ke Excel, kita masuk ke LO, kita copikan semua. Nah, di sini untuk kelas selanjutnya kita menggunakan rumus sama dengan nilai dari HF-nya kita tambah ke, sebenarnya untuk angkanya tergantung dari seberapa mau kalian kalibrasi. Di sini aku menggunakan 30. Copy. Nah, lalu kita kopikan hasil yang sudah didapatkan ini. Atau hasil sudah dihitung, kita ganti nilai HF-nya jadi, nah setelah diganti kita run simulasi lagi. Ini lakukan namanya kalibrasi data. Nah, pada data ini sudah terbentuk data sudah agak lurus dari nilai plus. Jika kalian ingin lebih presisi lagi, kalian bisa otak-atik nilai mungkin dikurangin. Kalau ini melebihin berarti dikurangin bisa menjadi 28 atau 29. Bebas dengan kalian untuk fitur refleksan juga sama. Ini kan mungkin agak melebihi. Mungkin jika kalian ingin, mungkin kalian bisa tambahkan menjadi 28 di rumus yang
Hmm, 28. Sekarang simulasi lagi. Kita cek apakah mungkin 28 akan lebih menyesuaikan atau lebih sesuai dengan arah dari kelas tersebut. Atau mungkin malah lebih. Nah, di sini untuk nilai 28 itu lebih eh, pas. Berarti kita menggunakan tadi untuk 28 untuk kalibrasinya. Oke, kita lihat di fitur kan juga sama, lebih masuk atau lebih cocok terhadap dari fitur reflektan tersebut. Selanjutnya kita close saja, kita masuk ke beri upload, kita klik kanan, kita ke new browser history, kita masuk ke kalibrasi, kita masuk ke Swanny Bulhem AC ROM. Nah, di sini eh, ada gambar dari eh, si Swanny Bulhem di sini. Kita klik kanan untuk menyesuaikan nilai, kita option, ke edit. Nah, untuk itu kita menyesuaikan nilai dari si eh, ini apa namanya? Swing Ibrahim tersebut. Untuk yang angka awal di sini untuk imager itu 0 sampai 6, 0,6. Nah, untuk kematangan awal itu 0,6 sampai 0,65. Untuk kematangan puncak itu 0,65 sampai 0,9. Lalu untuk peak atau late major itu 1,9 sampai 1,35. Nah, setelah ini sudah selesai diganti atau disesuaikan, kita close saja. Nah, akhirnya maka akan terbentuk formasi atau yang eh, sebenarnya ini untuk interpretasinya itu setiap warna itu setiap pergantian dari kematangan batuan tersebut. Untuk warna biru misal itu menggambarkan imager, lalu ini sini akan menggambarkan kematangan awal, lalu ini kematangan puncak, dan terakhir ini ada kematangan yang kematangan akhir atau kematangan light major tersebut. Jadi sekian video yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau tutur kata dalam atau kurang jelas dalam menjelaskan. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.